Pertama kali juga aku bikin mini album, jadi pastinya rasa deg-degannya tuh ada banget. Dibuatin penggalan lagu sama Tisa, aduh! Setiap judul yang ada di EP-ku itu punya cerita masing-masing dan mewakili perasaan banyak orang gitu. Gelora Asmara tuh bisa jadi milik banyak orang kan gitu. Halo K-Lovers semuanya, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu. Saya Farid, izinkan saya untuk memandu acara hari ini. Dan spesial hari ini kita kedatangan satu artis sekaligus musisi yang terus nanjak karirnya. Siapa lagi kalau bukan Tisa Biani. Please welcome. Halo. Apa kabar? Baik. Selamat datang. Selamat datang Biani. kembali. Selamat datang kembali. Ya ampun, seru banget mikrofonnya. Iya, ini buat nanti. Buat nanti, I see. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik, sehat walafiat. What's new? Kodenya dari sini. Pastinya mau nyanyi. Bener banget, karena Tisa lagi launching mini albumnya atau EP-nya. Yes, benar banget. Mudah-mudahan udah pada dengerin nih. Udah pada dengerin teman-teman Kapan Lagi Club? Udah. Mantap. Kita akan cek ya, apa Oke. sudah dengerin atau belum? Gimana tuh? Tapi kamu keren banget deh, aku ngelihat kemarin udah sibuk promo film. Ya nggak? Ada yang datang nggak ke promo filmnya Tisa? Kemarin. Weh, Oh, rame. mantap. Nah sekarang udah promo musik, kamu sibuk banget ya kayaknya ya? Harus dong Kak, selagi masih muda harus terus berkarya. I see. Nah gimana perasaan kamu di detik-detik sebelum perilisan? Detik-detik sebelum perilisan, by the way, rilisnya baru kemarin. Jadi kemarin tuh hari pertama Asik. aku rilis dan pertama kali juga aku bikin mini album. Jadi pastinya rasa deg-degannya tuh ada banget, takut gak maksimal. Terus pendengar musik di Indonesia juga takutnya ya gak menerima atau gak suka atau segala macam. Cuman balik lagi sih karena aku menulis lagu-lagu itu dengan ketulusan hati aku. Hasil akhirnya nanti ya aku serahin ke Tuhan. Yang penting yang terbaik ya. Ini yang terbaik. I see. Nah kita bedah satu-satu. Dari Yes. judulnya, apakah kita? Itu kenapa milih judul itu? Tisa? Karena aku ngerasa setiap judul yang ada di EP-ku itu punya cerita masing-masing dan mewakili perasaan banyak orang gitu. Jadi banyak pertanyaan yang bisa disambung-sambungkan dengan judul-judul yang ada di EP itu gitu. Misalnya, apakah kita hanya bercanda? Apakah kita tak lagi ragu? Apakah kita gelora asmara? Apakah kita pernah sangat bahagia gitu? Jadi punya pertanyaannya gitu. I see. Dan ini sangat relate dengan kehidupan kamu ya? Banyak orang kok. Oh, banyak orang. Kehidupan banyak orang kok. I see. Nah ini ada 4 lagu. Tapi yang menarik di sini lagu Gelora Asmara. Kenapa dengan lagu ini? Kita membuat lagu ini spesial. Oke, Gelora Asmara itu adalah lagu yang sangat-sangat fun gitu ya. Dari awal pertama kali aku suka sama lagunya. Dan aku ngerasa Gelora Asmara itu punya arti tersendiri pada zaman itu. Dan kenapa enggak aku recycle lagi, bikin langsung sama Kader Biromero yang berperan sebagai model video klipnya juga. Dan juga sebagai sutradara di video klipnya. I see. Nah di EP ini kamu juga ikut menulis lagunya. Yes. Itu inspirasinya dari mana sih? Mungkin boleh diceritain ke Oke. teman-teman Kapan Lagi Club? Jadi judul yang aku ciptakan ini hanya 2 lagu. Sisanya ada yang nulis yaitu Kak Andi Arman. Terus ada juga Gelora Asmara yang memang sudah viral sebelumnya. Yang aku tulis tuh cuma Apakah Kita Hanya Bercanda sama Tak Lagi Ragu. Nah kalau Apakah Kita Hanya Bercanda aku nulis bareng Kak Evan sama Kak Emong. Tak Lagi Ragu juga sama Kak Evan, Kak Emong. Nah aku tuh menulis karena aku banyak banget dengar dari cerita-cerita teman-temanku bahwa banyak loh yang mempertanyakan hubungan, nextnya mau ke arah mana gitu. Terus ya udah akhirnya kita angkat tema itu jadi lagu. Kalau Tak Lagi Ragu tuh aku pengen banget mengapresiasi pasangan aku gitu. Jadi tuh emang lagu buat dia gitu. Itu dari dalam hati ya. Iya sebenarnya. gitu. I see. Oke. Nah dari semua yang ditulis, mana yang paling sulit dan yang paling lama? Yang paling lama
Gak ada kayaknya ya. Nggak ada? Apa kita aja bercanda cepet? Cepet juga. Tak lagi Berapa ragu lama juga tuh kalau cepet. boleh aku tahu? Sejaman lah kayaknya ya. Sejam? Sejam teman-teman Kapan Lagi Club. Boleh tepuk tangan dulu. Keren banget sih. Terus kalau yang satunya. Tak lagi ragu juga. Tak Lagi Ragu. Agak lama sih 2 jam karena 2 jam. bener-bener nyari kata-kata yang tepat untuk mengapresiasi pacar kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Benar-benar. Oke, teman-teman Kapan Lagi Club udah gak sabar ya pengen dengerin ya. Kita cek semangatnya dulu boleh? Oke, kapan lagi? Kapan lagi? Kalau mau nonton konser Bara, Yeay. nah buat lagu ini Yes. kan sebenarnya dari hati ya. Gitu. Benar dong. Terus kata dulu gimana? Aku sih bilang ya kalau yang tak lagi ragu memang buat dulu. Jadi dia kayak pastinya kaget juga gitu awalnya. Ya seneng lah. Pasti siapa sih pacar yang gak seneng ketika diciptain lagu gitu. Jadi pastinya happy lah. Berarti kamu sudah tidak ragu lagi ya? Harusnya ya. Harusnya ya. Oke, nah aku juga pengen ngingetin nih sebenarnya buat K-lovers di rumah, buat yang mau ikutan dan Gen-Z yang ada di rumah yang mau ikutan seru-seruan bareng kita di sini, bisa ketemu sama Tisa Biani, bisa nonton single terbarunya juga, bisa join di barcode ini. Ini adalah komunitas Kapan Lagi Club, komunitas pencinta musiknya kapanlagi.com. Oke. Nah, sekarang aku pengen nanya, kamu tuh suka nyanyi tuh dari kapan sih sebenarnya? Oke, aku tuh suka nyanyi tuh dari kecil banget sebenarnya. Sebelum acting tuh aku suka banget nyanyi. Untuk apa ya? Untuk menghibur diri lah gitu. Kadang kalau lagi bosen, aku suka karaoke-karaokean di depan kaca. Yes. Terus suka banget nonton video klip artis-artis. Terus ya udah dari situ akhirnya belajar gitar, belajar piano, belajar ukulele juga. Akhirnya nyanyi gitu. Kamu bisa berapa alat musik? Sejauh ini sih baru 3. 3. Wow. Yang paling kamu suka apa? Gitar pastinya. Gitar. I see. Yang kedua? Kedua ukulele. Ukulele. Kalau piano terakhir ya, karena susah gitu belajarnya juga aku masih belajar lah kalau piano. Ya ampun keren banget ya teman-teman Kapan Lagi Club ya. Bisa acting, bisa nyanyi, bisa main 3 alat musik. Yang lancar ya, yang belum lancar masih on the way. Yang belum lancar masih on the way. Yeah, banyak banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tisa Biani. Terima kasih. Nah, ini kamu itu kalau misalnya bikin lagu, itu biasanya inspirasinya dari mana sih? Gitu. Apakah ngelihat pasar, lagi sukanya apa gitu atau dari mana? Kalau aku sih tergantung sih Kak. Maksudnya kalau aku emang lagi dapet temanya seperti itu, ya aku langsung buat lagu gitu. Dan tergantung mood dan perasaannya pada saat itu gitu. Jadi aku nggak pernah kayak memaksakan oh harus cerita pribadi nih untuk menjadi lagu gitu. Karena aku juga pingin gitu bagian-bagian dari cerita orang tuh aku eksekusi gitu, aku jadiin lagu gitu. Karena kalau kita nurutin ego, oh harus dari pengalaman kita pribadi, takutnya malah gak dapet gitu kan rasanya. Gitu. I see. Nah ada banyak lagu yang belum merilis berarti ya? Benar, tapi yang aku rilis nih 4 nih. 4. Ada berapa yang udah kamu konsepin kalau kita boleh tahu? Yang udah aku konsepin pastinya EP-nya itu sendiri gitu. EP ini? Aku kan pengen punya karya yang bener-bener tuh dari hati aku banget gitu. Selama ini aku di film, aku berperan menjadi orang lain, aku acting jadi orang lain. Nah kalau nyanyi tuh kayaknya waktunya aku untuk bisa jujur dan share ke orang-orang bahwa oh diri aku tuh kayak gini loh. Jadi makanya di EP ini tuh aku bener-bener ngerancang banget, desain banget dari mulai pemilihan stylenya, pemilihan covernya, dan lagu-lagu mana yang harus jadi EP gitu. Oh, wow, berarti kamu terlibat banyak banget di sini ya? Banyak banget. I see. Mungkin kalau kita boleh tahu seberapa dalam sih keterlibatan kamu di sini? Apakah sampai yang milih modelnya, sutradara juga, aku pengennya ini dong gitu? 70% sih rata-rata aku gitu. Selebihnya label kan. Aku juga punya tim label yang support lah gitu dari Trinity
yang bisa mendukung oh harus kayak gini gitu. Tapi selebihnya ya mereka serahin ke aku. I see. Berarti kalau biasanya kita ngelihat Tisa Biani acting gitu ya. Jadi orang menjadi lain. orang lain. Ini adalah versi Tisa Biani sendiri. Terjujurnya. Terjujurnya dari dalam hati kamu. Yes. Acting atau nyanyi? Acting atau nyanyi? Nah kalau disuruh pilih susah nih. Karena sekarang aku lagi mau nyanyi, aku pilih nyanyi. sih. Tergantung ya. Tergantung hari ini. kalau lagi enaknya premier ya ngapain? aku pilih acting. I Gitu. see. Oke. Nah, tim kapanlagi.com udah ngumpulin beberapa fakta tentang Tisa Biani. Wow, apa tuh? Tapi kita pengen kamu konfirmasi, apakah Oke. ini benar atau enggak? Apakah kita benar atau tidak? Iya benar. Bisa jadi lagu ya. Ya. Teman-teman Kapan Lagi Klub udah tahu fakta-fakta tentang Tisa Biani belum? Belum? Oke. Mari kita cek ya. Tisa Biani jarang sisir rambut. Benar itu. Benar banget. Kenapa? Apa ya, aku tuh suka banget sama rambut yang ngembang kan. Kadang kalau disisir jadi tipis kan, jadi tipis, jadi lurus, jadi smooth. Nah, ketika aku abis keramas, aku membiarkan rambutku terurai tanpa disisir, aku rasa tuh apa ya, semakin mengembang aja itu rambut. Jadi semakin messy dan aku nggak terlalu suka rambut terlalu rapi kan. Gitu. Makanya kadang kalau gini suka messy rambut So gitu. ini sangat blow-nya juga bagus. Blow-nya bukan catok gitu, aku kurang terlalu suka. Oh, I see. Oke. Yang kedua, takut banget sama kucing. Takut banget. Setakut apa? 100% takut. Kalau kucing deket, kamu menjauh? Menjauh. Tapi anehnya tuh semakin aku takut sama kucing, semakin deketin sama kucing. Tiap aku ke tempat makan, kaki lima gitu, tiba-tiba kucing deket gitu. Kayak dia baca energi aku deh. Kalau aku takut gitu sama kucing gitu. Ada yang takut juga sama kucing di sini? Satu Ada orang doang temennya. ya. Ada temennya. Iya. Yang ketiga, sempet nggak pede gara-gara jerawat. Iya dong. Kayaknya semua orang gitu ya. Kalau ada jerawat tuh pastinya jadi nggak pede banget gitu untuk keluar rumah bahkan gitu. Tapi masa-masa kamu jerawat yang paling parah tuh kapan? 5 tahun aku. 5 tahun? Berjuang melawan jerawat. I see. Dari aku masih 18 tuh sampai umur 21 apa 22 gitu. Ada Jadi tips and trick nggak lama. sih? Maksudnya kita kan ya di negara tropis gitu ya. Polusi dan itu gampang banget berjerawat gitu. Kayak mungkin seminggu pasti muncul gitu kan. Ada tipsnya nggak sih dari kamu? Tipsnya sih yang penting sabar. Sabar. Sabar kalau ada jerawat, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipencet-pencet. Terus kalau ada jerawat satu ya bersyukur aja, kalau ada jerawat dua ya bersyukur aja gitu, karena semuanya pasti akan berlalu. Apalagi orang yang misalnya mengutamakan penampilan banget gitu, itu memang tantangan gitu. Terutama aku harus ketemu sama media segala macam gitu. Tapi kalau aku terus mikirin kayaknya nggak bakalan sembuh gitu. Itu sih kuncinya, jangan dipikirin. Di manage stresnya juga gitu benar. ya. Oke, nah aku juga pengen ajak teman-teman dari Kapan Lagi Klub coba cari fakta tentang Tisa Biani. Ada yang udah tahu? Nah nanti boleh ya, aku sambil bacain dulu. Nanti aku minta siapa yang tahu boleh kita minta langsung konfirmasinya. Oke ya. Nah yang keempat, Tisa Biani jadi artis itu karena terinspirasi dari Yuki Kato. Tapi kalau dilihat-lihat mirip ya. Masa sih jauh kayaknya deh. Dia Jepang, aku dia bule beneran, aku bule pakle ya. Bule pakle. Nggak jauh-jauh lah Kak. Cuman kalau dari terinspirasi, kalau pertanyaannya terinspirasi karena Yuki Kato atau enggak, lumayan sih. Gitu, karena aku dulu tuh suka banget kan sama sinetronnya Kak Yuki. Terus ya aku pengen jadi artis ya karena nontonin dia gitu dulu. I see. Masih ingat nggak film apa? Hard Series judulnya. Hard Series? Hard Series. Terus aku ngefans, pengen deh jadi kayak Kak Yuki gitu. Kamu umur berapa? Berapa ya? 6 kali ya? 6. Lupa aku ya, kayaknya 6 deh. I see. Lupa aku. Masih ingat nggak ceritanya dia berperan sebagai apa dan apa yang ngebuat kamu kayak, gua harus kayak gini? Kak Yuki tuh berperan sebagai Rahel kalau nggak salah. Rahel Kun itu karakternya ceritanya jadi wanita yang tomboy, terus cuek, terus nggak menyek-menyek gitu lah. Terus aku ngefans aja gitu sama perempuan yang
strong, independen, mandiri kayak Rahel gitu. I see. Pas nonton kayak, oh aku pengen banget nih jadi dia gitu. Aku pengen banget suatu saat bisa jadi artis kayak Kayuki gitu. Sampai sekarang akhirnya temenan. Temenan? Iya. Kamu ketemu pertama kali sama dia di kapan dan di mana? Ketemu pertama kali waktu itu aku jadi bintang tamu acaranya dia sebagai hostnya di situ. Terus ya udah dari situ kita ngobrol, follow-followan sampai sekarang akhirnya temenan gitu. Oh wow, ada starstruck gak sih pas pertama kali ketemu? Pertama kali ini ketemu gara-gara iya Yuki starstruck gitu. sih gitu. Wah gila dulu ngefans banget gitu. Terus akhirnya jadi temenan Jadi sampai teman sekarang. I see. Good. Nah, yang kelima adalah dulu koleksi merchandise-nya One Direction. Iya benar sekali. Aku tuh dulu ngefans banget sama boy band One Direction. Jadi aku bisa koleksi apanya ya? Kaos kaki gambarnya One Direction. Gambarnya One Direction. Terus ada pin, ada buku biografinya, ada kaos, terus apa lagi ya? Semuanya kayak komplit ya? Iya, ada barang yang biasa dipakai misalnya sama salah satu personilnya itu aku beli gitu. Jadi emang dulu tuh bener-bener ngefans itu dan orang-orang sekitarku tuh tahu kalau aku ngefans sama One Direction gitu. I see. Oke, nah sekarang aku mau buka. Teman-teman dari Kapan Lagi Club, ada yang mau nanya soal fakta dari Tisa? Ya, boleh. Silahkan ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya mau tanya, Kak Tisa itu kan takut banget sama kucing gitu ya. Dan sekarang itu kan dunianya dunia kucing banget ya. Kalau zaman sekarang itu kan udah hype itu kucing. Itu kakak punya pengalaman buruk apa sampai kakak bisa fobia itu sama kucing? Terima kasih. Oke. Thank you. Punya mungkin ada cerita atau pengalaman apa sama kucing, mungkin pernah dicakar atau digigit sama kucing sampai fobia itu? Oke, sip. Langsung dijawab nih. Boleh. Thank you. Ada satu pengalaman yang bikin aku takut banget sama kucing. Kalau boleh aku ceritain tuh kalau nggak salah ya, waktu itu aku masih TK. Masih TK ya pasti masih kecil banget kan, dari badan aku juga beda banget sama yang aku sekarang ini. Aku lagi makan gitu sama eyang aku kalau nggak salah lagi makan. Terus tiba-tiba aku ngelihat ada kucing lagi jalan mengarah kepada aku gitu. Waktu itu belum takut sama sekali sama kucing. Terus pas aku ngeliat dia jalan aku masih biasa gitu. Tiba-tiba pas lagi makan dia lompat ke makanan yang ada di piring aku itu. Terus semua makanan itu jatuh, piringnya pecah. Nah dari situ inner child-nya tumbuh kali ya. Karena itu kejadian pada saat aku masih kecil kayak takut sama kucing gitu. Tiap ada kucing tuh jadi takut gitu. Wah ini dia mau berbuat apa lagi nih gitu. Jadi itu kejadian yang membuat aku jadi trauma sekali karena pada saat itu juga aku masih kecil banget ya, di kayak gituin sama kucing, jadi makanya teringat sampai sekarang gitu. Oke, jadi itu alasannya kenapa Tisa takut sama kucing. Yes, benar. Ada lagi mungkin yang mau nanya fakta tentang Tisa? Ya silahkan. Halo, selamat siang Kak Tisa. Yes. Aku mau nanya, pas tadi di awal Kak Tisa kan awalnya tuh nyanyi ya, terus merintis film itu udah agak sedikit beberapa tahun kemudian ya Kak. Nah aku mau nanya, awal-awal kakak waktu kecil itu udah menguasai 3 permainan alat musik kah? Kakak dulu explore sendiri atau mengikuti kursus gitu Kak, kayak lebih konsisten ya. Terus yang kedua, kakak mulai terjun dunia acting, apalagi kakak kan langsung main film tuh, langsung banyak gitu ya. Nah apakah kakak dulu itu mengasah di sanggar film atau memang support dari keluarga aja gitu Kak? Terima kasih. Oke, langsung jawab kali ya. Aku dulu pertama kali nyanyi tapi nggak langsung terjun ke dalam dunia musik. Aku cuma hobi aja gitu. Aku ngulik, main gitar gimana, main piano gimana. Terus ya alhamdulillah semakin besar mungkin kesempatannya makin ada, akhirnya ya udah rilis single gitu. Dan kalau acting, aku kebetulan nggak pernah ikut sanggar, aku belajarnya otodidak, aku nanya-nanya dari film ke film, aku selalu mendekati orang-orang yang memang sudah mahir di bidang film, supaya aku juga dapat ilmunya gitu. Karena kalau sanggar, bukan aku menyalahkan sanggar, tapi kadang ada beberapa orang yang nggak cocok diajarkan secara teori. Nah aku tuh orangnya kayak gitu, aku nggak bisa kayak, oh harus kayak gini-gini, nggak bisa. Jadi aku belajarnya otodidak. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, kalau gitu itu dia segmen pertama. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Gak lama lagi Tisa akan perform, so tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show.
Halo K-Lovers, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Oke, tadi kita udah kenalan sama Tisa Biani, udah tahu fakta-faktanya dari dia takut sama kucing, terus juga macem-macem ya tadi ya. Macem-macem banget ya. Nah, hari ini kita akan main games Guess the Details. Jadi kita akan putarkan video klipnya. Teman-teman Kapan Lagi Club harus jawab 6 pertanyaan ini. Sudah siap? Oke, nanti Tisa Biani bantu konfirmasi ya, benar atau enggak. Sip. Oke, kalau gitu kita putarkan video klipnya. Gelora Asmara. Datanglah, nyatakanlah cintamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Cinta bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku yang akan terus membuat hidupmu indah. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal, bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah. Oke, udah tahu, udah lihat musiknya ya. Berarti sekarang saatnya. Berarti ya. Bener. Guess the details. Pertanyaan pertama, nanti Tisa bantu bener atau enggak ya. Oke. Pertanyaan pertama, atau mau Tisa? Oke, boleh deh aku Boleh. ya. Pertanyaan pertama. Berapa kancing di jaket kuning aku? Oh, udah jawab loh. Ada berapa? Nama saya Intan. Kancing yang dipakai Kak Tisa ada 6. Bener. Wow, bener. Oh, bisa sih. Keren loh. Keren. Oh, Maju langsung boleh ke maju. depan, silakan. Oke. Sekarang Tisa boleh ngasih kartu ini. Kartu Jadi, ini dan pilih ya. Dipilih satu. Pilih satu, nanti ada hadiahnya. Silakan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayo.
Oke, buka 1, 2, 3. Selfie 3 kali bareng Tisa. Wow. Oke, langsung nih. Langsung. 1, 3 kali berarti ya. Hitungin 3 ya kali. guys. 1, Lagi. Yang 2, terakhir. 3. Oke, Terima thank you kasih. ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Di pintu itu ada adegan saat derby buka pintunya kan ya teman-teman ya. Ada tulisan tahun. Nah, tahun berapakah itu? Siapa Coba bisa tuh? pilih. Kakak yang cowok deh. Nama saya Abai, di tahun 1920. Benar? Benar. Pilih. Oke. Digombalin Kak Tisa. Wah, pas ya. Khusus cowok nih pas nih. Digombalin, oke. Coba mau duduk di sini nggak sambil Tisa mikir gombalannya. Aduh, nggak pernah gombal lagi. Saya tanya pacar saya dulu ya. Dia yang sering gombal. Nggak pernah gombal apa ya? Gombal. Oke, ini aja kali ya. Kamu kamera ya? Masa sih? Kenapa? Kok tahu? Soalnya setiap aku melihat kamu, aku selalu tersenyum. Benar, mantap kan? Boleh. Makasih Mas. Thank you Mas Abah. Gak ada bapak kamu ya. Oke, pertanyaan ketiga udah siap? Siap. Jangan lupa ditonton tuh videonya tuh. Tangan kanan Tisa itu pakai cincin. Nah, itu di jari apa? Gak boleh jawab, harus tunjuk tangan dulu. Coba siapa Tisa? Mau pilih yang mana? Tadi yang cowok juga tuh yang pakai baju biru. Lagi Boleh. belakangnya. Iya, nama saya Maulana. Jawabannya ada di jari tengah sebelah kanan. Benar. Benar. Tepuk tangan dulu. Silakan Mas Maulana. Boleh pilih? Pilih kartunya. Jatuh. Apa tuh? Dibuatin penggalan lagu sama Tisa. Aduh. Sambil dinyanyiin boleh ya. Siapa nama masnya? Maulana. Nah, gampang penggalan lagu. Boleh. Gampang Maulana mah lagunya. Yes. Mau direkamin nggak? Lagunya ini. Gimana? Maulana, Maulana, na 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 na. Maulana. Lanjutin. Maulana, Maulana, Maulana. Tuh. Lagunya langsung to the point loh untuk Mas Maulana ya. Jadi nggak ada lagu lain selain lagu Maulana. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Makasih Mas Maulana. Terima kasih Mas Maulana. Next. Oke, next. Di video klip juga ada Tisha memakai sweater warna merah. Apa motif roknya? Ayo dong yang cewek jangan mau kalah nih. Nah kakak jawab. Diri Berdiri. dulu baru jawab. Berdiri. Motif kotak. Benar. Yeay. Silakan. Kurang satu supaya kotak-kotak tapi nggak apa-apa. Nih kakak pilih ya. Maju dulu, lihat Maju ke dulu. kamera milihnya. Coba. Yes. Ya. Oke. Coba Apa? dibaca. Coba dibaca. Muncul di IG story Tisa. Muncul di IG story Tisa. Wow. Namanya siapa kakaknya? Bilkis. Bilkis ya. Bilkis, wow. Kita Kamu selfie. langsung terkenal abis ini Kita Bilkis. selfie aja nih, Mbak. Ya, kita selfie. Halo Bilkis. Abis di Dare ini nih, muncul di IG story Tisa sama Kapan Lagi Show. Halo. Nama IG-nya apa, Bilkis? Ratu Bilkis. Ratu Bilkis. Kak. Bilkis Jayanti. Jayanti. Oke. Dah, makasih ya. Makasih Bilkis. Kapan lagi muncul di IG-nya Tisa ya nggak sih? Kalau nggak di Kapan Lagi Show. Oke. Congrats. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa lampu gantung di atas bar? Oke, kakak yang pakai baju jilbab pink. Oke. Halo Tisa, nama saya Aini. Ada 5 lampu. 1,
Salah, maaf ya. Next. Kakak yang itu jilbab biru. Selamat siang Kak Tisa. Nama saya Ayu dari Bekasi. Jawabannya 4. Salah. Kakak? Salah. Ini tebak-tebak berhadiah nih kayaknya nih. Iya nih, kayak tebak-tebak berhadiah nih. Ayo. Oke, kakak. Tadi udah ya? Belum. Oh, belum ya? Oh iya, siap. Namanya Sani, jawabannya 1 lampu. Salah. Ayo kakak yang pakai kacamata, maaf. Namaku Novi, jawabannya ada 6 lampu di depan. Bener, akhirnya ya. Akhirnya. Nah. Oke. Dipeluk Tisa Biani. Dipeluk Tisa Biani. Khusus cewek ya. Dipeluk. Yeay. Sukses terus. Thank you. Wah, tinggal 1 nih. Tinggal 1, pertanyaan terakhir. Gampang nih, harusnya biar bisa jawab. Berapa durasi MV Gelora Asmara? Mau yang mana? Kakak, ibu apa kakak nih? Kakak ya. Halo Kak Tisa, nama saya Liva. Durasinya 3 menit 21 detik. Benar. Silakan. Udah gak bisa milih ya. Nih, HP IG story kamu dibajak sama Tisa. Aku ya gini ya. Halo, aku lagi sama Liva. Kenalin, aku Tisa Biani. Hai. Dah. Oke. Dah, makasih. Thank you. Sukses terus. Udah. Kalau kamu bisa ngebajak promoin lagu juga tadi. Oh iya ya, benar juga ya. Oke, nah thank you so much teman-teman. Keren-keren banget. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau mau nonton konser Bara, bisa mau coba nggak? Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau mau nonton konser bareng, mantap kan? Minum ya. Thank you. Nah, itu dia segmen Guess the Details. Aku juga seru banget tadi ngelihatnya. Wow, thank you Kak. Itu konsep video klipnya, kamu ikutan kasih idenya atau emang udah dibikinin dari tim Trinity? Oke, jadi konsep videonya itu sendiri sebenarnya hasil brainstorming antara aku, Kak Derby, dan Trinity Team gitu. Jadi semuanya dikomunikasikan gitu, asal nggak timpang sebelah gitu. Jadi biar adil tuh di-adjust gitu. Misalnya aku maunya apa, Kak Derby maunya apa, Trinity maunya apa, nanti digabungin jadi satu kesatuan biar apa ya, dipikirin bareng-bareng gitu kan enak. Nah aku tuh emang pengen requestnya itu adalah aku tuh pengen punya video klip yang bener-bener berkembang gitu, vintage, karena video klip aku sebelumnya kan bener-bener Gen Z remaja banget ya. Nah aku di sini pengen lebih dewasa dan elegan dan juga ya lebih berkembang aja sih gitu supaya orang bisa tahu Tisa the new look of Tisa tuh kayak gimana gitu. Tisa yang jujur seperti apa Iya, gitu ya. Yang kamu banget tuh apa gitu. Nah, Yes. terjawablah di sini. Benar. Oke, nah ada proses yang seru nggak sih pas pembuatan video klip tadi? Proses yang seru mungkin ini kali ya, aku harus beradu acting sama yang punya lagunya gitu kan. Gelora Asmara kan sebelumnya dinyanyiin sama Kak Derby. Nah terus aku di sini harus beradu acting sama Kak Derby yang dimana sebelumnya kita belum pernah seproject bareng gitu. Jadi pastinya PR-nya itu sih, bangun chemistry dan juga nyatuin visi misi supaya Gelora Asmara tuh bisa jadi milik banyak orang kan gitu. Nanti biar orang-orang suka sama si video klipnya itu sendiri gitu. Nah, kenapa tiba-tiba bisa ada Derby? Itu kamu request sendiri atau gimana? Kebetulan kenal sama Kak Derby, terus tiba-tiba tercetus aja gitu di pikiranku pengen deh nge-remake lagunya Gelora Asmara. Terus aku asbun aja kan, emang pada dasarnya asbun gitu. Gimana kalau Kak Derby yang ngedirect video klipnya? Oh. Gitu. Terus alhamdulillahnya beliau mau dan mau juga jadi modelnya gitu. Jadi ya sudah.
Sekalian Jadi ya. gitu sekalian. Oke. Asbun nih, mulut asbun memang. Asbun tapi berbuah hasil yang bagus ya. Terima kasih. Nah, aku juga pengen ngingetin buat Gen Z yang ada di rumah mau nonton seru-seruan konser bareng, ketemu sama Tisa Biani juga, boleh daftar di barcode di bawah ini. Karena bakal banyak banget event-event musik dan perfilman untuk mendukung film dan musik Indonesia. So bisa join di barcode ini. Nah, mungkin teman-teman udah gak sabar mau lihat Tisa nyanyi. Sabar apa nggak sabar nih? Tak sabar. Udah gak sabar teman-teman Kapan Lagi Club buat dengerin? Oke, kalau gitu kita akan dengerin Tisa tapi di segmen berikutnya. Tetap di Kapan Lagi Show. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Masih dengan Tisa Biani yang semakin akrab nih kayak dengan teman-teman Kapan Lagi Club. Aku mau lihat lagi dong keakrabannya Tisha sama teman-teman. Halo semuanya. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau mau nonton konser aku, Oke, nah hari ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Killovers. Oke. So sambil teman-teman boleh siapin pertanyaan, aku juga akan nanya pertanyaan yang cukup personal ke Tisa. Oke. Tisa, pertama kali merasa jatuh cinta? Pertama kali merasa jatuh cinta, ya sama pasangan aku yang sekarang. Pertama kalinya? Pertama kali ngerasain bener-bener, oh iya ternyata cinta tuh kayak gini ya. Gitu. Di saat orang tuh di saat orang tuh melihat seseorang atau pasangan itu dari hal yang mungkin akan membuat dia nyaman, tapi kalau aku tuh udah di tahap yang kayak apapun itu yang terjadi ya aku tetap memilih dia gitu. Itu menurutku cinta kayak gitu. Kapan kamu merasa paling dicintai? Ada pertanyaannya? Oh nggak ada nih, nggak bisa. Next. Baik. Pertama kali merasa bahagia sama pasangan. Pertama kali merasa bahagia sama pasangan itu waktu PDKT kali ya gitu. PDKT? Pas PDKT kan kayak masa-masa paling indah, masih penasaran gitu ya. Terus masih bucinnya beda gitu. Sama pas udah pacaran gitu, masih penasaran dia tuh orang kayak gimana sih, masih ngulik-ngulik lah gitu. Ya itu paling happy sih, masih malu-malu. Malu-malu. Oke, pertama kali tak merasa ragu sama pasangan? Pada saat ya dia selalu ada sih waktu aku lagi sedih, dia selalu ada waktu aku lagi terpuruk, dia selalu ada pada saat aku lagi susah gitu, karena orang yang ada dan bisa nemenin kita pada saat susah maupun senang ya itu harus dijaga sih, jangan sampai hilang, karena ketulusan hati tuh zaman sekarang susah nyari orang yang bisa tulus gitu. Oh wow, bener nggak teman-teman Kapan Lagi Club? Ketulusan itu penting buat Tisha ya? Bener dong. I see. Pertama kali merasa nyaman ada di dunia entertainment? Pada saat syuting apa ya pas pertama kali nyaman ya? Bingung aku ya. Ya mungkin pada saat aku syuting film kali ya gitu, karena awal-awal pertama kali masuk dunia entertain kan langsung di film dulu gitu ya. Terus aku ngerasa oh ini kayaknya seru nih buat dilanjutin gitu. Gak bilang ini akan menjadi hal yang akan aku konsistenin ke depannya juga gitu, karena kita nggak tahu takdir ke depannya, tapi ya aku udah nemuin kayaknya nyamannya di sini deh gitu, untuk menjalani hari-hariku rutinitasnya kayak ke arah sini deh gitu. I see. Oke. Pertama kali dapat piala? Oh waktu TK. Apa? Lomba apa? Lomba fashion show. Fashion show? Fashion show gitu, waktu TK aku alhamdulillah. Padahal aku tuh gak jago gitu ya, foto-foto berlenggak-lenggok. Tapi di situ aku ceritanya jadi orang Bali gitu. Jadi waktu itu lagi Hari Kartini, terus aku
pakai pakaian Bali. Padahal aku bukan orang Bali, terus menang nggak tahu kenapa. Kenapa? Kamu suka pakaian adat Bali? Aku nggak tahu, itu kan masih TK ya, belum bisa kita yang Masih nentuin diarahin gitu, masih mama diarahin gitu ya. Kamu udah pakai baju Bali aja gitu, sampai pakai bunga-bunga ininya, terus apa matanya juga dibikin pakai eyeliner gitu, terus pakai baju-baju Bali gitu. Jadi ya gak nyangka juga bisa menang, itu pertama kali dapat piala. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, dari tadi aku terus yang nanya. Sekarang saatnya teman-teman kapan lagi klub? Kita buka untuk 2 penanya. Nah, Masnya nih yang pakai baju Squid Game. Selamat siang Kak Tisa. Aku mau nanya, tadi kan di sini dibilangnya kakak buat lirik lagu sampai 1 jam sampai 2 jam ya. Itu kira-kira ada trik nggak sih Kak dalam pembuatan lagu itu? Atau kakak penggabungan pemenggalan kata demi kata biar jadi satu kesatuan di lirik lagu itu atau bagaimana gitu Kak tipsnya? Makasih Kak. Sama-sama. Kalau boleh langsung jawab, yang paling penting sih temanya jelas sih kalau mau nulis lagu tuh. Temanya tuh kalian harus tahu mau buat lagu kayak gimana sih, mau buat lagu tentang apa sih gitu. Karena kalau poinnya aja kalian gak dapet, kesananya itu pasti bakal susah gitu. Nah kalau aku kebetulan kemarin pada saat nulis tuh ada 2 orang tim yang membantu proses penulisan tersebut gitu. Jadi aku didorong gitu sama mereka, oh Tis kita bikin tema ini aja ya. Nah dari situ jelas gitu, ada ibaratnya apa ya, ada pemicunya lah kenapa aku bisa nulis kata-kata itu, lirik kayak gitu. Dan akhirnya jadi singkat gitu. Kalau nggak ada temanya mungkin bisa lebih dari sehari kali ya gitu, nulis kata-kata itu. Dan kebetulan aku juga suka nulis, jadi kalau kalian suka nulis terus mau buat lagu ya itu harusnya sih lebih mudah ya gitu. Thank you. Mantap. Buat penanya kedua. Oh, yang pakai baju pink tuh, maaf kakak. Baju pink. Berdiri-berdiri. Dengan kakak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaan versi Katisa sama Kak Derby dinyanyi apa di lagu ini? Oke. Tuh, terima kasih. Selamat buat sama-sama kak. Perbedaannya apa ya? Perbedaan umur kayaknya. Perbedaan umur gitu dan perbedaan generasi gitu. Kalau pada saat dinyanyikan Kak Derby itu kalau nggak salah udah 16 tahun yang lalu gitu. 16 tahun yang lalu beliau nyanyiin lagu Gelora Asmara, terus sekarang 16 tahun kemudian aku nyanyiin, pastinya juga marketnya dan pasarnya itu targetnya ya lebih ke generasi aku gitu, Gen Z gitu. Jadi ya pasti beda dari cara pemilihan aransemen dan lain-lain gitu. Terus kalau persamaannya konsepnya mirip-mirip, settingnya di kafe. Terus sama apa namanya Kak Derby mungkin waktu itu sama ceritanya jadi pasangannya, nah aku juga ceritanya jadi pasangannya gitu. Jadi konsepnya mirip-mirip gitu. Sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh untuk 2 penanya yang tadi silahkan maju ke panggung. Sama-sama, ini hadiahnya. Silahkan. Ini hadiahnya buat kakaknya. Makasih ya. Mau foto bareng dulu. Terus. Oke, boleh. Boleh. Oke. Boleh. Satu orang ya. Boleh. Oke, sip. Sama-sama. Gini ya. Oh gini. Ya, oke Kak. Oke, makasih ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu aku juga pengen ngingetin nih buat temen-temen Gen Z yang ada di rumah bisa ikut seru-seruan bareng sama Tisa Biani di sini. Jangan lupa bisa register di barcode di bawah ini. Join Kapan Lagi Club, komunitas pencinta musiknya kapanlagi.com. So, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan Tisa Biani bernyanyi? Siap? Kurang kencang. Kurang kenceng ya kayaknya. Kurang kencang nih kayaknya nih. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman udah pada nggak sabar. Kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Segenap kru kapanlagi.com yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Tetap dukung film dan musik di Indonesia. So sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya. Ini dia Tisa Biani. Mari kita sambut.
kamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Nyanyi yuk. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Nyatakan janji cinta bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Mana tepuk tangannya dong? Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Oh, bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Terima kasih untuk kapan lagi. Terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Jangan lupa dengerin EP Aku Apakah Kita, dengerin juga lagu single terbaruku Gelora Asmara. Bye. Thank you.